Ya, ini angka spesial 44 itu adalah, kalau kita lihat aja angel numbernya 44. 44 itu angel number. Saya memulai ini di 4 April. Entah kenapa kok munculnya, saya klik itu 11.11. Jadi di jam 11.11. Itu udah suatu pertanda. Makna spiritual 44 itu kekuatan, disiplin diri, keseimbangan, energi vote. Saya bacain. Iya, Wita, 11.11 Wita. Angka 44 mengandung makna spiritual berupa kekuatan, disiplin diri, keseimbangan, energi positif, dan pencapaian. Angka ini mengingatkan kita untuk tetap kuat dalam situasi yang menantang, menjaga keseimbangan dalam hidup, melindungi energi positif, dan berusaha mencapai tujuan. Rahayu semua, selamat siang Mas Ilun, Samara, Sansaina, Pak Advokat, Pak Nasikun. Halo Mbak Osi. Ini kita bener-bener strong, bener-bener apa ya? Bener-bener ya. Saya pakai background Sebentar, saya ganti background dulu. Background. Bebek aja ya. Bebek aja ya. Efek. Wah, nggak bisa tapi. Sebentar. Ini aja. Kita duduk merenung di perpustakaan. Setelah recharging energi, strong kembali Bun, siap menjalankan tugas. Semangat. Angkaku selalu angka 4, lahir 64, tamat sekolah 84, dan hampir selalu momenkunya selalu di angka 4. Kalau aku 2. 2 itu penyesuaian, jadi ahli menyesuaikan. Mungkin saya memang, mungkin gitu ya. Mungkin Pak Advokat sudah keep in mind ya, sudah di dalam pikiran. Kenapa saya selalu 4 gitu kan? Kalau saya selalu 2. Anak kedua, lahir jam 2. Suami 2, anak 2. Ya mungkin itu kalau angka jadi 44 ya. Kalau ini kan hari 44 ya. 4 bulan 4. Kita ambil 4-4-nya aja. 4 itu adalah siklus. Jadi kita harus keluar siklus. Nah, kita keluar siklus. 44 itu keluar siklus. Gerbang baru toh ini. Nah, ini saya tambahin di sini. Keluar siklus. Gerbang. Ya, oke. Ya, tuh. Topiknya 44. 44 itu kan, 4 itu adalah ini.
kekuatan, disiplin diri, keseimbangan, energi positif, dan pencapaian. Angka ini mengingatkan kita untuk tetap kuat dalam situasi yang menantang, menjaga keseimbangan dalam hidup, melindungi energi positif, dan berusaha mencapai tujuan. 4 tambah 4, 8. Kalau digabung 2025, 8 tambah 2025, 9 tambah 8, 17. 1 tambah 7, 8. 8, ini siklus 8. Keluar siklus, ini jebol. Jadi 11 itu adalah gerbang yang kokoh. Kalau satu itu gerbang ya, gerbang tipis ya. Tapi ini 11 ini udah gerbang yang solid, gerbang yang kuat, yang harus kita jebol. Kita harus keluar dari siklus. Udah nggak ada lagi itu. Kalau belum ketemu saya, mungkin kalian masih merasa terluka dengan kejadian masa lalu, masih maju mundur, trauma. Ntar jangan-jangan pasanganku berikutnya gitu lagi, kayak gitu. Kalau dengan saya sudah harus sikat, sudah selesai siklus saya tahu ini karma di masa lalu. Kalaupun ada karma di masa lalu, selesaikan. Kalaupun ada karma di kehidupan ini, tuntaskan. Jadikan kita menjebol siklus baru. Jadi kalau kalian di bulan April ini tiba-tiba sudah dapat pasangan, ya yakinkan, tembak pikiran kalian, ini siklus baru. Ini mindset kalian ini ditembak, di staples supaya nggak mobat mabit kena angin, di isolasi supaya nggak gelender. Ditembak di pikiran, ini siklus baru. Saya harus keluar dari trauma, saya harus bahagia. Gitu, kuat. Jebol siklus ini kuat. Gitu. Alhamdulillah Bunda, saya sudah jebol siklus baru Bunda, malah saya sudah mulai jual-jual produk baru. Belum Bu Aisyah Rifa, belum. Ini baru mulai mindset supaya kita ini keberhasilan kan belum. Jangan gampang terbuai oleh saya sudah enggak, kita menjalani. Ini kan proses menjalani, belum selesai. Hati saya ingin punya siklus sendiri, keluar dari karma-karma. Iya, siapa nama saya? Saya misalnya saya diikuti energi misalnya ya, kita diikuti energi Ronggo Warsito. Loh, saya namanya Rangga, bukan Ronggo Warsito. Nah, beda gitu. Tapi saya memang membayar karmanya Ronggo Warsito, stop. Kalau kamu mau, jadi kalau kalian diikuti leluhur harusnya gini, stop, saya tahu siklus apa yang kamu lalui, apa yang belum selesai, tapi stop. Kenapa? Karena kalian akan kepeluntir kepada siklus ceritanya si Ronggo Warsito. Kalian harus menjadi Rangga. Paham ya maksud saya? Kayak gitu. Supaya nggak kebanting-banting karma. Iya, optimis dulu. Mindsetnya dirubah dulu, pembersihan energi dulu. Gitu lah. Ini belum ini kan saya baru 8 siklus, kita keluar siklus, menjebol siklus sama-sama gitu. Tapi belum noto. Belum ada yang noto. Kenapa? Karena kalian masih belum paham kok tentang segala. Kalau kalian postingan saya terakhir, coba kalian perhatikan, itu tentang apa? Postingan saya terakhir tentang apa? Iya Bu, lagi live.
Jadi tugas barunya tenggelamkan kahbun batunya biar kembali. Oh, bukan. Ini tentang itu tentang Buddha. Saya bicara tentang agama kalian masing-masing. Jangan sok merasa benar. Di setiap agama ada. Di setiap agama coba kalian terawang. Ada air apa? Ada batu apa? Ada air yang disucikan yang buat oleh-oleh. Coba diterawang. Saya kalau ngomong soal agama nanti ditangkap polisi. Kalian punya kemampuan untuk melihat sendiri. Saya cuman mandu. Kui. Sebutan dewe dalam hati. Karena ini rawan. Kita rawan dipukul. Sebenarnya tidak boleh terungkap. Sebenarnya tidak boleh terungkap. Saya share. Sebenarnya. Ya coba diterawang. Nggak usah diomong, coba diomong, nggak usah diomong karena kita rawan kena bully. Ya, satu, agama itu vital buat kita, tapi di sini banyak kuasa satanik bermain. Sebenarnya bukan salah satanik, tapi salah kita manusia, terlalu percaya sama yang katanya, tidak membuktikan sendiri. Nah, kalau di sini saya kan ngajarin Anda ngelihat sendiri, jangan percaya sama Manik. Walaupun aku yang ngomong, tapi kan aku ngarahkan delok dewe. Lihatan sendiri, bikin asumsi sendiri, nggak usah kalian keluarkan, karena kita rawan nanti kita sudah dapat contoh dari Syekh Siti Jenar, kita sudah dapat contoh dari Nabi Muhammad meninggalnya bagaimana, kita sudah dapat contoh dari Tuhan Yesus meninggalnya bagaimana. Udah diem aja, ini operasi senyap kalian sendiri dengan leluhur kalian. Iya, coba kalian kalian agama apa? Nggak usah ngelihat itu batu Myanmar, karena gini, saya nyenggol Buddha karena Buddha kalau disenggol nggak pernah mau nyubit. Ya, saya nyenggol Buddha karena satu itu kebenaran yang umat Buddha harus tahu, dan cek yang lain-lainnya. Situs-situs lainnya ada nggak kayak gitu? Nah itu kalian harus bersihkan, kan sudah kalian diajarkan caranya bersihkan. Satu itu. Kedua, di Hindu ada, di Buddha ada, di Hindu ada, di Buddha ada, di Kristen ada, di Katolik ada, di Islam ada, semua agama ada, semua sekte ada, semua ada. Peranan satanik, cari supaya kalian nggak menyembah sesuatu yang menghambat kita sendiri naik ke surga. Kata setan kan tololnya manusia sendiri. Percaya sama begituan, percaya sama materi daripada yang Tuhan yang tidak kelihatan tapi nyata, gitu loh. Ya, jadi coba kalian agama apa diingat-ingat. Oh iya, dari sini gini. Kalau saya agama saya sendiri di Lourdes, ya air Lourdes. Apa di situ? Terus apa di sana? Coba dicek. Di gereja, coba kalian bayangkan kalau kalian itu jadi kita mengkoreksi agama kita sendiri, nggak usah noleh agama orang lain, nggak penting. Orang di agama kita sendiri aja masih harus pembersihan kok, kita sendiri pembersihan. Jadi nggak usah sok suci, noleh agama lain, enggak. Kita sekarang masuk ke ranah agama, tapi dengan maksud untuk penyucian jalan kalian sendiri, berpulang kepada Tuhan itu nanti gimana gitu. Ayo dilihat itu yang oleh air, batu ini batu itu, coba dipejamkan mata, dilihat, dicek ada siapa, air apa, dari mana. Katanya Manik ada peranan satanik, di mananya. Cari itu semua, ada. Kalau sudah dapat, komen paham. Nah itu kita kasih cahaya, kita kasih airnya ke Tuhan atau batunya ke Tuhan. Kita kasih itu, Tuhan, kami berharap agama ini jalan kami kepadamu. Tapi kalau di sini diisi oleh banyak dari PR, ya tugas dari abang yang sehingga kami tersesat lagi. Ini batu atau ini air, bayangkan diangkat, kasihkan Tuhan. Kayak itu tadi yang batu apa itu, batu golden batu emas ya, batu emas Myanmar.
Kalian yang Buddha, bayangkan mengangkat kasihkan Tuhan. Dilihat rambut Buddha itu apa? Kan itu penahannya adalah rambut Buddha. Setahu saya Buddha tidak sesakti itu. Buddha memang punya kesaktian, tapi tidak sesakti itu. Karena Buddha masih manusia, masih. Ini ada sesuatu yang aneh, yang kalian harus tahu. Yang kalian harus cek, cross check. Nah, dicek. Apa yang ditaruh, apa yang membuat itu tidak melondor. Di atas pagodanya itu ada apa? Pagodanya itu untuk apa? Nah, itu bukan saya membelah Buddha ya, bukan saya menjudge sesuatu. Ini kita belajar untuk tidak begitu saja percaya kepada suatu mujizat, benar-benar dari Tuhan atau bukan. Nah, itu kita belajar untuk mengupas. Siang Mbak Yuni. Kembali ke agama masing-masing sudah. Yang kalau kalian mau lihat seperti apa batu di Myanmar itu, atas pagodanya ada apa? Nih saya kasih lihat gambarnya. Sekali lagi, ini tidak untuk demi merontokkan agama lain. Karena di agama kita sendiri, ini cuma contoh. Di agama kita masing-masing ada. Di agama kita sendiri masing-masing, semua agama ada keterlibatan. Wah, nggak ada di sini ya. Nggak ada. Kalian lihat aja di video terakhir itu, di video saya. Saya punya air. Oh, nggak bisa, Pak Advokat. Nggak bisa. Saya punya air suci, minyak urapan yang setelah diajarin Bunda, saya nggak bisa begitu. Karena gini, satu Pak, kalau kalian sudah punya sesuatu, itu harus dibuang. Kenapa? Ya dicek sendiri deh, dicek sendiri Pak Advokat, dicek sendiri. Saya bukannya mematahkan, saya hanya mengajari Anda untuk selalu cek dan recheck. Dan kalau sudah kotor, apakah air comberan, kalau kita tambahin air cahaya Tuhan, tetap akan menjadi air putih atau tetap menjadi air comberan? Yuk, air sucinya dipegang. Bayangkan aja memegang air suci. Ini asalnya dari mana? Kenapa Manik ngotot? Minyak urapan ini siapa yang ngurapi? Cek dan recheck. Iya, Satan. Betul, Dwinop Hydrofarm. Satan. Semua time to release everything to God. Iya, nggak boleh terpaku kepada minyak urapan. Nggak boleh. Minyak kan sudah diajarin. Ambil minyak sendiri. Isi dengan cahaya. Atau beli yang khusus dari teman-teman yang dari saya juga bisa. Saya jualan minyak kayak gitu. Karena sumbernya sudah pasti kan. Nah, kalau ini kan nggak pasti. Saya suruh ngecek lagi. Cek lagi. Cek lagi itu minyaknya apa, airnya apa. Karena air comberan dikasih cahaya. Nah, tapi kan air comberan. Nah, coba ditembak dari sini, nggak usah pegang barangnya. Kita kan udah bisa nembus. Kita kan sejago itu, tapi justru jago itu untuk supaya kita apa? Tiarap. Aku nggak peduli dari uskup Romo kami, saya cuman ngomong air suci itu isinya apa, minyak urapan itu isinya apa. Saya nggak peduli itu dari siapa, mau dari Buddha sekalipun cek. Karena di Tibet ini juga katanya Buddha, tapi ternyata apa? Bukan rambut Buddha, bukan. Katanya, jangan percaya katanya.
Kalian harus mengandalkan 100% informasi yang akurat dari Tuhan. Karena kan informasi, intuisi kalian jalan. Ya kan, informasi datang di kepala kalian. Pikiran kalian terkoneksi dengan energi level atas, tinggi, Tuhan. Minyak urapan isinya cahaya Tuhan. Enggak, minyak urapan mana? Air nggak usah. Gusul ini kan muslim, nggak usah ngurusin Pak Advokat. Gusul ngurusin, kita belajar stick di agama kita masing-masing, nggak usah kesana kemari. Kalau saya bilang nembus sampai nembus Buddha, karena Buddha itu kalau disenggol nggak marah. Kalau saya nyenggol muslim atau nyenggol, ya kalau Kristen nggak begitu, kalau Katolik nggak begitu. Tapi kalau saya nyenggol muslim, wah, di penjara saya. Nah udah, nggak usah ke kanan ke kiri. Belajar dari saya nyebut batu emas di atas pagoda ada apa. Terus itu tertahan oleh rambut Buddha. Rambut Buddhanya itu apa? Terus kemudian kalian beralih ke agama kalian sendiri. Air ini, air itu isinya apa? 1, isinya apa? 2, asalnya dari mana? Kata Manik, ada air kencing atau air mani dari iblis. Cek, bener nggak? Jangan asal ngomong. Jangan asal percaya omongan Manik. Jangan. Batu-batu yang kalian sembah itu baik itu di Katolik, baik itu di Muslim, baik itu di Buddha, baik itu di Hindu. Coba cek, sebenarnya kalian menyembah siapa? Siapa di balik situ? Iya, karena Tuhan itu tanpa materi. Kalau kita memenjarakan Tuhan dalam agama atau memenjarakan dalam batu, nah itu tololnya kita sendiri, kata setan. Tololnya kita sendiri. Kita percaya kepada kekuatan minyak-minyak. Bahkan permandian dan baptis selam itu juga ada kuasa Satan. Kalian yang Kristen Katolik, kalau pembaptisan kalian langsung tolak. Apa yang saya omong ini langsung ditolak. Tuhan, saya maksudnya kepadamu. Tapi kalau air ini adalah air menjadi saya keterikatan dengan Satan, ambil air lagi, kasih cahaya Tuhan, mandi lagi. Ini saya membaptis diri saya sendiri. Saya memandikan diri saya sendiri, gitu. Bersih kalian. Kenapa? Penyatuanmu dengan Tuhan ada. Kalian sudah paham, kalian sudah sadar, itu namanya. Iya, kalau minyak urapan dari saya memang cahaya. Yang ini yang saya ngomong, yang Pak Advokat itu punya minyak urapan Gusul. Nah, itu saya suruh dia nembus air apa itu, minyak urapan apa itu isinya. Gitu. Karena sebenarnya kita nggak bisa nyalahin Satan. Kan gobloknya kita sendiri, katanya Satan gitu. Katanya abang-abang itu begitu. Kenapa saya bilang abang? Ya karena ini kakak dan adik berantem dari mulai ribuan tahun, berabad-abad yang lalu. Gitu. Ini pertikaian ini harus sudah berhenti. Kita nggak boleh nyalain Satan karena kita sendiri yang goblok, tidak mengenal Tuhan kita sendiri. Kan kejadian lagi jadinya. Waktu kita dengar bisikan ular, waktu Adam mendengar bisikan ular daripada perintah Tuhan. Perintah Tuhan kan jelas. Jangan ada Allah lain. Kalau kalian menyembah Alkitab, menyembah Al-Quran, menyembah Triweda, Tripitaka, itu paham maksud saya? Tuhan kedua. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Itu materi. Itu Tuhan kedua kalian. Paham? Sadar, yuk sadar. Sadar, kita semua barengan sadar. Karena ini bukan kesalahan Satan, ini murni kesalahan manusia. Ya. 4, 8 siklus. 1. Pintu yang kuat masuk gerbangnya dengan kesadaran penuh. Paham? Buang itu semua dan mulai percaya sama Tuhan. Jangan percaya sama saya. Nggak perlu percaya sama saya.
Nggak perlu percaya sama saya. Iya, temukan jati diri yang asli, baru ketemu Tuhan. Betul. Halo Mas Freddy, lama nggak sua. Bu Manik mau permandian ulang. Ya, ini buat yang Kristen Katolik. Kalian dipermandikan oleh air. Dari air permandian itu ada turut campurnya Satan. Mau percaya atau tidak, terserah. Kalian tidak harus percaya sama saya. Itu bisa ditembus dengan cara-cara yang sudah saya ajarkan kepada kalian. Ya kan? Caranya baptis ulang. Tuhan, kalau dimasak saya permandian atau baptis selam atau baptis atau apapun yang memakai air, kan di gereja kalau mau masuk Katolik kan itu juga ada tanda salib gitu kan, air Lourdes, air manapun juga itu ada air kencing, air mani, air muntahan dari Satan. Kita kotor, mandi lagi. Tuhan, ini air saya kasih cahaya, minta cahaya dari langit. Tuhan, saya minta cahaya sucimu yang ajaib. Semua agama sama melakukannya. Bersihkan sendiri. Mungkin kalian minum air dari orang pintar, mungkin kalian diruat macam-macam. Jangan percaya sama siapapun. Sekarang jangan percaya sama siapapun apapun. Tuhan tembus langsung. Tuhan tembus langsung. Saya nggak ngajar agama. Jadi nggak apa-apa. Saya di DM dibilang dihujat saya penyembah berhala. Nggak apa-apa. Kalian percaya saja dengan iman kalian. Apa yang saya omong dipatahkan, ya. Apa yang saya omong patahkan supaya kalian murni kepada Tuhan. Oh, saya nggak mau. Saya bersihin diri sendiri, ruat diri sendiri hari ini. Mumpung tanggalnya bagus. Ya, kalian ruat diri sendiri. Tanggal 4 bulan 4, mungkin nanti jam 4. Ya, mungkin nanti kalian 444 biar mantep tuh, ya kan? Angka 44 mengandung makna spiritual berupa kekuatan, disiplin diri, keseimbangan, energi positif dan pencapaian. Lakukan pencapaianmu. Jangan percaya sama saya. Nggak mau percaya sama Manik. Tapi kalau Manik bener gimana? Berarti apa yang kamu konsumsi selama ini air maninya jin. Air maninya Satan, pasukannya Satan, pasukan iblis. No, bersihkan diri kalian. Tolak. Saya omong begini nih, tolak. Putus, saya nggak mau. Apa yang Manik ngomong ini kejadian. Tuhan, saya kuat melekat kepadamu. Robohkan itu tembok-tembok semua. Saya terus kepada Tuhan. Siapapun yang mengambil energi doa saya kepada Tuhan, mereka akan tersungkur bertobat kepadamu. Kasih mantra doa-doamu. Kenapa? Karena di dalam setiap rumah ibadah, energi doa kalian dicuri. Tidak nyampe ke Tuhan. Kenapa banyak dari kalian itu sudah berdoa tapi kok energinya kalian masih terikat utang, masih belum ada solusi? Karena doanya nggak nyampe. Banyak yang mencuri energi doa. Doa kalian itu bagaikan bensin atau bagaikan minuman buat kuasa gelap. Gitu. Kenapa semua bangunan tubuhnya ininya mengerucut? Diambil energi kita, gitu. Jadi mantrai diri sendiri. Tuhan, setiap saya berdoa, apapun yang saya keluarkan untuk memuji Tuhan, kalau berani diambil sama bangsa iblis atau bangsa fallen angel, bukan saya benci fallen angel, tapi fallen angel harus memakai energinya sendiri untuk meminta. Tuhan itu maha memberi kok, bahkan kepada fallen angel pun memberi. Nah, mereka harus mengadakan pertobatan. Mereka harus meminta maaf. Mereka tidak tahu caranya meminta maaf. Kita yang ngajarin. Kita yang ngajarin abang. Ya toh, mereka kan abang-abang kita. Kita kan Adam, adiknya makhluk Tuhan yang pertama itu. Sebelum Adam, yang benci sama Adam. Ya udah, anggap aja begitu. Jadi kita nggak ngegas, kita tidak membenci, kita tidak boleh membunuh iblis. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu makhluk Tuhan. Kembalikan ke Tuhan. Itulah pentingnya berkolaborasi dengan Tuhan. Jangan mentang-mentang kalian merasa manusia energi lebih tinggi, kesombonganmu jadi. Nah, jadi iblis jadinya. Katanya doanya harus dimeterainya Tuhan baru sampai benar. Iya, Mas Hans, betul. Dimeterai aja. Dimeterai. Kenapa? Biar nggak salah alamat, biar nggak dicuri-curi. Saya baru tahu. Coba kalian
Bayangkan. Kalau kalian masuk di candi ya, candi yang Buddha kan ke candi atau ke pura atau ke kelenteng, lihat di atasnya. Pada saat orang berdoa kan ucapan ini naik ya kepada Tuhan, kan nyantol itu ada filternya di atas kubah masjid, di atas atap gereja, di atas atap candi, di atas atap pura, di atas ada yang nyortir, ada yang ngambil. Jadi kalian kenapa kok banyak sekali masalah? Kui doamu rak nyampe, rak tekan. Mantrai doamu. Siapapun yang berani mengambil, ini pujian buat Tuhan, ini doa buat Tuhan. Kalau ada yang ngambil, kasih mantra. Siapapun yang ngambil doa saya, mereka akan bertobat, kesetrum, kejet-kejet bertobat. Jangan mati, karena kalau mati nanti jadi ini karma berbalik buat kita. Yaitu Irene Desinusi. Caranya gitu, di meterai. Tuhan, setiap ucapan yang saya peruntukkan kepadamu, kalau berani diambil oleh energi yang bukan Tuhan, mereka akan kesetrum, kejet-kejet dan tersungkur bertobat. Wes gitu aja. Gue lagi jalani proses yang jalani hidup supaya lebih sukses. Ya itu. Tapi kadang-kadang kesuksesan sudah di depan mata. Kok enggak tekan-tekan? Ya ini. Rezeki kalian ditabok. Mau datang ditabok. Tuhan sudah ngasih, sudah ngirim. Tapi karena kita tidak memakai dimensi 4-mu, dimensi 5-mu, dimensi 6 belum selesai. Gundel. Gitu Mas Freddy. Iya, tembuskan sampai langit, sampai Tuhan. Pokoknya kalau saya malah sengaja. Saya puji-pujian buat Tuhan, saya sebar ke semua dunia. Siapapun yang membutuhkan puji-pujian kepada Tuhan, bensin ini kan makanan buat kalian, ini kalian akan kesetrum gitu. Dimensi 4 dulu aja, kenali dimensi 3. Dimensi 3 itu manusia. Manusia kan rata-rata lupa dirinya sendiri. Ya kan? Baru sadar kita. Sadar, kita dibohongi. Selama ini kita dibohongi. Ya. Makanya saya selalu bilang, agama itu tangga naik terus kepada langsung tembus Tuhan melalui tangga. Nggak usah pindah agama, nggak usah saya murtadin, saya mualaf, saya nggak penting. Tuhannya itu loh gimana? Saya dari Hindu masuk Kristen, haleluya, cari jiwa. Tuhan debt collector, Tuhan MLM, Tuhan MLM, nggak begitu. Bagaimana kualitas kalian jadi orang Kristen, bagaimana kualitas kita jadi orang beragama, itu yang kita lihat. Jangan menghujat. Tuhan sedih melihat Bu Manik kayak gitu. Tuhan sayang sama Bu Manik. Loh, justru saya disayang Tuhan. Makanya saya dapat informasi dari langit untuk pembenahan kalian. Masing-masing dari kalian. Untuk apa? Bukan saya aja yang tersesat kok. Saya memang orang tersesat. Kenapa saya berada di live? Karena saya bukan orang benar. Karena saya masih banyak salah. Gitu. Saya pembayaran karma terus. Belum selesai. Sampai saya nanti meninggal, baru karma saya selesai. Gitu. Ya, ayo semuanya dilihat di atap langit gereja, di atap langit masjid, di atap langit pura, candi, kelenteng, vihara, itu coba dilihat. Bener nggak apa yang saya bilang? Ayo. Kalian kemarin kan kita orang tersesat di jalan yang benar. Iya Mas Hasbi. Waktunya agendakan. Kalau sayang, jadi ini semua berasal dari gempa Myanmar sebenarnya. Gempa Myanmar itu kan ini kok uratnya deng kayak ada yang manggil-manggil, ini loh nih gitu loh, kayak memberikan informasi tapi apa gitu loh. Baru kemarin dua malam yang lalu ternyata si batu emas itu ditahan bukan oleh rambut Buddha, ada Buddha yang terkurung di situ. Iya, ada Buddha yang terkurung di situ. Iya,
Dan ditahan oleh apa? Dan atasnya, pagoda di atas batu itu apa? Coba kalian cek. Tangtung. Ayo, di atas ini apa namanya, ibarat kata Tuhan itu baik. Jadi kalau kalian itu kena energi leluhur yang nggak kena ajarannya saya, ya nggak kena ajarannya cahaya saya, mereka akan penyatuan Tritunggal, yang kasat mata dan yang tidak kasat mata dan saya. Waduh. Terus udah gitu bahwa ini nanti akan terjadi peleburan. Loh, justru kiamat itu sudah bolak-balik saya bilang, kiamat itu kalau hasil prakarya kita itu error. Tuhan itu baik memperpanjang lagi masa kiamatnya. Kenapa? Sudah waktunya dikumpulkan nih kan. Oh, salah ternyata. Tuhan kasih dispensasi, dibenerin nih. Dibenerin, bumi ini dibenerin. Ayo kita sama-sama benerin. Kenapa? Ya karena Tuhan gak mau kiamat. Tuhan itu gak gendeng. Tuhan itu gak gila. Bumi dikiamatkan. Karena kita salah, makanya dirobah. Karena kita salah, makanya dirobah. Gitu. Paham ya? Kiamat itu sebenarnya murkanya Tuhan. Nah, Tuhan murka kenapa? Kan salah kita mengabdi pada dua tuan. Oh, ternyata ini kita dibuat nggak sadar. Kita dibuat nggak sadar. Air ini, air itu, semua air. Tuhan tidak memberikan materi. Tuhan tidak. Kalau kalian mau air, kalau airmu sendiri minta sama Tuhan. Udah diajarin caranya. Red Dragon Banten, ya itu tadi. Di mungkin Red Dragon baru masuk. Coba kalian lihat. Kalian pernah masuk ke gereja, ke pura, apa agama kalian? Coba lihat di tempat agama kalian itu kalian pakai dimensi 4 kalian ya. Kalau kalian tidak pakai dimensi 4, saya nggak bisa ngajar apa-apa. Nihil ini nihil. Apa yang saya omong ini berarti penyesatan buat kalian. Karena saya ngomong berdasarkan kalian harus ngelakoni dewe, bukan kalian percaya sama saya. Beda ya. Saya ngajarin kalian lakonono dewe. Pakai apa ya? Pakai hati nuranimu, intuisimu, pakaian itu semua. Apa yang sudah saya ajarkan, pakai semua. Ini waktunya 4 siklus. Siklus yang harus kita keluar. Ini siklus agama ini. Kesadaran beragama. Agamamu apa? Di situ, stick di situ. Ora usah nembak kanan. Oh, itu murtadin. Oh, ini mualaf. Seandainya engkau tahu, engkau akan garuk-garuk kepala sendiri. Ayo, itu agamanya dikuatin. Tangganya dinaikin. Sampai di atas kita paham apa, agama ngajarin apa. Gitu. Jadi setiap kata, kalau dengan saya tidak ada katanya. Kalian saya ajarin ngecek sendiri. Kalian saya ajarin ngecek Manik ini ngomong apa. Jangan terus saya dihujat. Enggak. Dabrus halu. Ya memang ini ruang halu. Kalau gailan Dabrus halu, ya ini ruang halu. Anda salah masuk. Ya dicek sendiri agamanya masing-masing, dicek sendiri. Nggak usah noleh kanan kiri, nggak usah. Fokus ke sejatinya Tuhan. Fokus ke sejatinya diri kalian. Iya, Bunda energiku turun lagi. Aku males ya naik turun karena sudah ini nggak fokus. Jadi masih muter-muter di materi. Ibarat kata apa yang kalian takutkan, takut miskin misalnya. Ya ketakutanmu itu yang akan dipakai untuk menjauhkanmu dari kekayaan. Takut nggak punya jodoh, ya jodoh yang terbaik malah dijauhkan. Kenapa? Tes untuk mengalahkan ketakutan itu sendiri. Floralina, Bun saya lagi krisis kepercayaan kepada agama. Ya itu krisismu akan mempermainkan dirimu sendiri, Flora. Saya tadi udah bilang, agama itu badan,
Nih ya, agama itu badan. Yang penting kalau kita meninggal apa? Nyawa kita kembali ke Tuhan toh. Nah, Flora, jelas. Pentingkah badan ini? Pentingkah di operasi plastik kalau kelakuannya nyolong suami orang, nyolong istri orang? Tuh. Ayo, nggak usah pindah agama, nggak usah. Agama apa, Floralin? Dilihat Tuhannya. Di situ ada siapa? Dilihat Tuhannya, dipegang. Pegang, siapa Allah bagimu, siapa Tuhan bagimu. Itu diperjelas. Nggak usah percaya omongan saya. Memang saya orangnya suka ngebacot, ngedabrus. Karena itu saya ajarin ilmunya kan, untuk nggak dengerin saya. Putus. Apa yang saya omong ini diputuskan. Buang laut. Kenapa? Karena kalian saya ajarkan untuk meraih kesadaran diri sendiri kok. Iya kan? Harus sadar. Dipandang. Ayo. Saya lihat Viti Bu Manik yang inkarnasi kok jauh banget ya Bu, sampai ke zaman dewa-dewa Mesir. Oh, sampai kita bereinkarnasi bukan cuma 1, 2, 9, 10 kali loh. Ada yang sampai jutaan kali. Itu kan bukan saya yang bilang, itu kan saya dalam kondisi trans, tidak sadar. Iya kan? Itu. Saya bisa tahu kenapa Firaun meninggal. Kenapa? Diracun sama istrinya. Kenapa? Ada perempuan lain. Dalam kehidupan saya, sama, saya dihadirkan perempuan lain. Nah itu loh, yang namanya siklus leluhur yang harus diputus. No, saya bukan dewa-dewa Mesir, saya Manik. Saya diri saya sendiri. Kalau memang ada yang harus saya selesaikan. Tapi saya diri saya sendiri. Saya punya ibu bapak ini, jelas. Anak saya jelas. Saya bukan starseed, bukan. Saya manusia. Saya earthseed. Earthseed juga apa? Aku nggak ngerti. Aku ya manusia. Wes ngono. Jadi nggak usah kebelibet dengan ajaran-ajaran luar yang alien pada datang. Alien itu bukan makhluk bumi. Gitu loh. Jadi saya memang doyan ngebacot, tapi bacotan saya ini patahkan. Bacotan saya ini patahkan semua. Kenapa? Karena kalian sudah paham, sudah sadar. Sadar itu ya sadar. Sadar diri kalian itu siapa, anaknya sopo. Bukannya saya ini terahnya Siliwangi, Maung ini saya punya pusaka. Enggak, itu bukan diri kalian. Itu kalian kesurupan. Oh, saya ada kodam ini, saya merasa berkuasa. Kenapa? Karena ada kodam pendamping saya. Fix nggak masuk surga. Fix nggak masuk surga. Kenapa? Perewangan. Kalian pakai perewangan. Ke Tuhan nggak perlu pakai perewangan. Saya memang doyan ngebacot. Patahkan bacotan saya. Patahkan. Kalian punya Tuhan, kalian percaya diri sendiri, kalian beli token bisa, beli kopi bisa, anak jajan minta duit bisa dikasih, tagihan anak, SPP anak, makan anak kebeli. Itu yang penting buat saya. Godaan ini kulo banyak. Ya itu, karena apa? Energi leluhur harus lepas. Anda, kita ini harus nyatu, menyalut dengan siapa Tuhan sebenarnya. Memang bukan hal yang gampang, memang susah. Kalau nggak susah, bukan tes namanya. Iya, sadar, kenali wajahmu, itu penting. Kenal nggak diri sendiri? Ingat nggak wajah sendiri? Rata-rata orang-orang kan nggak ingat. Oh, saya merasa nyaman di candi zaman dahulu, saya Putri Rara, Putri Rere, Putri Roro, Putri Ruru. Kesurupan itu namanya kalau buat saya. Kita adalah kita, anak Esopo. Bahwa kita belajar setia bukan kepada suami kita, bukan pada istri kita, tapi kepada Tuhan, kepada perjanjian yang kau lakukan dengan Tuhan. Jangan terus nikah siri. Anak orang di Pulau Soro dibuat susah. Anak kalian sendiri kalian singkirkan.
anak tiri didahulukan, itu akan menjadi mengulang siklus leluhur. Zaman dahulu anaknya selir dengan anak raja. Nah itu bertengkar, akhirnya rebutan kerajaan. Kalian mengulang sejarah yang sama dengan situasi yang berbeda, tapi ceritanya sama. Paham? Jangan suami udah punya suamimu sudah punya istri lain, nah kalian ngaku suami. Bingung Tuhan, ini saya menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam, Hawa dan pelakor. Dekati anaknya biar dapat ibunya. Ya itu kan harus diselesaikan, dikasih aja cahaya. Tuntaskan mereka. Sudah, saya ke Tuhan, kalau mau selesai ini sudah gitu. Saya mau ikut siklus barunya Bu Manik. Gituin. Saya mau ikut siklus barunya orang-orang bengkel hati. Kalau kamu mau saya selesaikan zaman dahulu leluhur saya, gituin aja. Zaman dahulu leluhur saya memang banyak kesalahan, saya minta maaf leluhur. Beri hormat kepada mereka. Kasih mereka persembahan kayak buah-buahan. Kayak kita minta maaf sama orang gimana sih, kasih parcel gitu loh. Supaya nggak ngegas energi-energi kayak gitu. Supaya kita nggak perang gaib terus, capek. Perang gaib capek. Ya kan? Kayak saya juga capek ngomong. Ntar saya minum dulu. Saya minum dulu. Ya, kalian saling bersapa di antara kawan-kawan. Lah ini kekuatan kalian. Kita kawan-kawan online, tidak perlu ongkos ke Bali, tidak perlu ongkos kemana teman kalian, ke Kalimantan, ke Lampung, kita nongkrong di sini udah satu Indonesia, ngumpul energinya bersama kalian ini, ngumpul ini. Iya, capek Tuhan perang gaib. Iya, tapi kita nggak boleh ibarat kata kita ke Tuhan tapi kita keras juga sama si abang. Abang-abang tahu ya maksud saya, abang-abang fallen angel itu. Udahlah bang gitu loh. Aku yang salah. Ayo ke Tuhan. Kalau kamu nggak mau ikut aku pulang, jangan ganggu aku. Aku bilang gitu aja. Capek memang, karena kita pakai kekuatan kita sendiri. Kalau saya nggak pernah capek, kenapa? Saben kali sedikit capek, sedikit panik, sedikit itu saya langsung bilang, Tuhan nggak kuat Tuhan. Nah, saya selalu bilang gitu, nggak kuat Tuhan, saya dipukulin, saya nggak kuat Tuhan, saya banyak godaan, nggak kuat Tuhan, saya selalu teringat mantan suami, kayak gitu. Iya, yang capek ngopi-ngopi. Delosor, bukan beban kita ini. Leluhur itu bukan beban kita. Kita tuh ditipu. Kita tidak sadar kita ditipu. Yang tidak menipu kita cuma Tuhan. Lari ke Tuhan. Tuhan tidak ada di agama. Ya, saya sekali lagi tekankan, Tuhan tidak ada di agama. Agama ngajarin kita ke Tuhan. Jangan dibalik. Pandang. Freddy Lee, karma tuh itu. Memang pada saat kita kena begini-beginian kan selalu dienolkan Tuhan, anak. Kan Mas Freddy Lee dengar saya. Pertama kali yang hilang dalam hidup saya adalah anak saya. 2, uang belanja setiap bulan 20 juta itu hilang. Waktu pertama kali dihancurkan tahun 2000 berapa ya? 2010 apa 2011 lupa saya. Nah, itu saya dienolkan. Yang pertama diambil adalah yang terbaik dalam hidup saya, yaitu anak. Tidak diizinkan ketemu. Kenapa? Karena saya dianggap ibu yang error, tidak berhak atas anak. Anak saya anak Cina, dianggap anak saya anak dalam, saya dibuang. Kenapa? Karena saya di usia 40, waktu itu usia 44 ya kalau nggak salah, 44 ya. Ya 44 itu saya 44. Saya usia 44 itu saya dibuang, ditinggalkan. Kenapa? Ya karena suami saya tertarik dengan mantan pacarnya, persis kayak Lady Di sama Camilla.
Ya, itulah, begitulah. Yang terindah dalam hidup saya hilang sudah. Suami kedua pun menghancurkan mental saya. Kenapa? Ya karena memang harus hancur. Kalau kalian belum di titik nol, jadi gini loh. Konsepnya tuh gini loh. Kalian ini mutiara. Kalian itu harus dibuka paksa, harus berdarah. Memang syaratnya gitu. Jadi jangan ngegas sama NPD. Mereka itu pasukan Tuhan untuk proses pengenolanmu. Paham nggak? Mereka pasukan Tuhan. Hormati mereka. Kembalikan mereka ke Tuhan. Jangan kalian kesetrum-setrum. Sudah tahu gardu listrik, setrum tegangan tinggi, kalian pelukin terus. Malah kalian marah-marah sama gardu listrik. Tinggalin gardu listrik. Tinggalin gardu listrik. Kalian kesetrum-setrum terus. Nah, NPD itu kan seperti itu kan gardu listrik. Nanti tuh pasukan PLN yang bisa ngatasin gardu listrik siapa? Bukan kalian. Kan kalian sampai mempelajari ilmu NPD. Error kamu ini. Iya kan? Nanti ada pasukan PLN sendiri yang datang, berarti gardu listrik itu bukan milikmu. Nanti kalau sudah diperbaiki oleh pasukan Tuhan yang bernama pasukan PLN, paham ya? Sesimpel itu loh saya ngomong. Sesimpel itu loh saya ngomong. NPD itu gardu listrik. Yang punya gardu listrik siapa? Kok kamu ngekepin gardu listrik kesetrum terus marah-marah sama gardu listriknya? Ya, telepon PLN, telepon Tuhan. Nanti pasukan Tuhan akan turun memperbaiki gardu listrik yang korslet. Kalau memang dia jatahmu, ya dia dikembalikan kepadamu. Tapi kalau tidak, kalian akan diganti gardu listrik yang untuk menerangi rumahmu, mengayomi rumah tanggamu, mengayomi hari-harimu. Lah kalian salah meluk tiang listrik, nyalahin tiang listriknya. Kan aneh. Iya kan? Gitu loh. Sesimpel itu. NPD itu sesimpel itu. Jadi jangan ngegas. NPD itu pasukan Tuhan. Untuk apa? Pengenolanmu. Iya, gardunya lagi disamberin petir. Betul. Kalian hanya perlu apa? Ya perlu menyembuhkan diri. Karena orang habis kesetrum kan kayak shock mental. Nah ya kan? Paham toh? Kalian sudah tahu rasanya kesetrum gardu listrik kan? Ya kalau api pudin kan masih melukin gardu listriknya. Lepasin gardu listriknya. Kalau kesetrum nyalain gardu listrik. Kan aneh. Kalau diingat pandang ya toh, kesetrum aslinya nikmat bun. Kalau diingat apa nek baleni ya ogah. Nek baleni moh kejet-kejet. Ya, Pak Nasikun. Itu bojomu ikut gardu listrik. Kan pasti modar toh Pak. Ya kan, pasti modar, pasti kena hajar mental. Kenapa? Ya karena gardu karena akan menjadi tolakan energi. Pasti mental. Gitu. Ayo kalian saling ngobrol-ngobrol dulu untuk membahas ini. Sudah dilepasin kalau ketemu NPD entar di Uber pakai balok. Sepertinya masih belum paham ya. NPD itu nggak bisa kalian kata-katain. NPD itu bukan mereka yang salah, kalian yang salah. Iya, kita harus menjadi isolator. Betul itu Pak Endang. Ketemu NPD, kita itu harus menjadi isolator. Kita harus menjadi enak dengan diri sendiri dulu, belajar sembuh diri sendiri dulu. Ya karena memang kan gini loh, kalau orang kesetrum, ya kabelnya kalian pegang, lepasin pegangannya, lepasin kabelnya, Freddy Lee. Kemelekatan kalian itu adalah kabel, setrum, api pudin. Paham nggak? Ya? Iya, NPD makin dikatain makin besar energinya. Kenapa? Karena kalian pegang setrum. Energi kalian buat dia.
Nggak usah pakai bahasa yang aneh-aneh. Dengan kasus kalian meluk gardu listrik yang korslet, itu aja kalian kesetrum, itu sudah kalian mental. Dari apa? Dari jiwa kalian sendiri. Kan kalian kehilangan jati diri, rata-rata orang kena mental. Iya, kabelnya aja bukan kabel biasa, bukan kabel apa namanya ini biasa, baja toh. Nah, itu dia. Benar kan Pak Nasikun? Itu. Lah, Pak Nasikun kejat-kejat megangin istriku, kenapa meninggalkanku? Dia lagi kesetrum nunggu, selagi nunggu PLN datang. PLN tidak akan datang kalau Pak Nasikun tidak pergi meninggalkan energi setrum. Tapi aku udah kembali Bun, malah aku bertarung dengan amarah dan dendam. Api Pudin, capek deh ngomongnya. Ya dinikmati saja. Tadi kan perasaan awal tadi kan ngomong energiku habis. Ya isi tuh resiko megangi gardu listrik padahal diri sendiri belum sembuh, belum menyalut dirimu dengan kabel yang rapat. Ya, supaya kita nggak kesetrum gimana? Nah, pertanyaannya itu. Kalau kalian tetap mau megangin gardu listrik untuk kita tidak kesetrum sambil nunggu PLN-nya datang, kalian masih saya tidak menyarankan menceraikan atau meninggalkan pasangan NPD. Untuk supaya kita tidak kesetrum, kita ngapain? Supaya kita tidak kesetrum kabel yang bikin kita kejat-kejat. Bungkus diri kita dengan plastik. Dengan apa? Ya cahaya Tuhan, itulah yang saya ajarin. Karena begitu kalian terkoneksi lagi, kesetrum lagi. Kenapa? Rumongso iso. Rumongso iso, padahal ora iso. Begitu kita merasa, oh saya sudah melupakannya, pret. Iya, serahkan ke Tuhan. Salut diri kalian dengan betul-betul rapat, betul-betul tebal. Iya, itu upahnya kalau Api Pudin masih mikir secara materi. Dari tadi nih saya ngomong nih. Dari tadi saya ngomong, udah jelas. Segala sesuatu yang bukan Tuhan harus dilepas. Anak, istri, kasih Tuhan, itu punya Tuhan. Jangan mentang-mentang kamu jadi orang tua, oh ini iya memang tanggung jawab, tapi lepasin supaya apa? Enak. Ngasuh anak itu enak. Duitnya ada terus. Kenapa? Kita belajar tidak melekat. Ini anak titipan Tuhan, dititip tok. Jangan sok merasa kehilangan. Kabelnya kan setiap kali kabel kalian kesetrum, setiap kali kalian korslet, kabelnya kebakar. Nah, itu kalian nggak ganti baju baru, nggak ganti kabel baru. Kabel yang lama kalian isolasi lagi, yang ada kebakar lagi, bolong lagi, bakar lagi. Ganti baju baru, ganti prinsip baru, ganti mindset pola pikiran baru, ganti hidupmu, ganti langkahmu, ganti strategimu, ganti. Engkau yang harus ganti. Kita yang harus berubah. Iya, Tuhan menciptakan keberlimpahan, kecukupan, segala kekayaan, bukan kemiskinan. Pada saat kita miskin, yang bikin siapa? Yaitu kemelekatan kita terhadap dunia. Kita dipermainkan oleh Satan. Paham ya? Kalian yang berhutang-hutang, kasih hutangnya Tuhan. Akui kesalahanmu. Saya berhutang kemarin, saya melakukan kesalahan Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Rezeki kalian, kalau kalian masih melekat kepada segala sesuatu yang ketakutan-ketakutan, trauma-trauma, ya ini kejat-kejat terus. Kayak kabel kebakar, harus ganti kabel. Supaya Tuhan itu nyalanya bagus, terang. Masing-masing dari kita, masing-masing nih.
Masing-masing dari kita itu membawa terangnya sendiri-sendiri. Nggak bisa satu orang terangnya buat satu keluarga. Enggak. Engkau ngajarin anakmu, istrimu, suamimu untuk membawa terangnya mereka masing-masing. Tapi perjalanannya kalian sendiri. Bukan belajar berserah diri, belajar mengkabeli diri. Mbak Carmila ini baru masuk ya. Ngomong lagi dari awal. Siang Bunda Queen. Tuh teman-temannya yang udah yang udah paham pelajaran ini, aku tak ngaso dulu. Dipandu nih Ibu Carmila. Baru masuk. Kawan-kawan yang baru masuk ini dibantu. Mae udut. Mae udut sih kering tenggorokanku. Siang Mbak Kiara. Mbak apa Mas? Setrum aja, nggak apa-apa. Setrum biar egonya itu nol. Kalau kita setrum pakai setrumnya Tuhan, jangan kita merasa bisa. Nanti energi kita yang dapat ke dia, energi sok. Nanti dia juga merasa sok. Nah, kita minta tolong Tuhan, saya nggak mau ada orang-orang tidak bertobat di dekat saya, misalnya gitu. Ya itu api pudin, nggak pakai Tuhan, pakai kemampuanmu sendiri. Ingat, saya itu selalu bilang pada saat saya banyak gempuran, saya justru lepas. Tuhan nggak kuat. Jangan terus kita coba pakai kekuatan kita sendiri, nggak bakal kuat. ETC kuwi apa, Pak Endang? ETC itu apa? Dari gempa Birma ini kita belajar. Saya nggak percaya katanya Mbak sih. Sudah dilarang tindakan medis buat yang skiso disetrum. Aduh kasihan. Jangan, kalau skiso nggak bisa disetrum. Iya. Kuncinya masuk dimensi 4. Manusia itu dimensi 3. Dimensi 4 adalah sejatinya dirimu. Dimensi 5 itu untuk melihat siapa sebenarnya si NPD itu. Karena rata-rata orang NPD datang karena mereka debt collector. Berarti Anda lah yang punya kesalahan. Oh iya, iya Pak Endang, monggo. Tuh, Bu Carmila dipandu Bapak Endang tuh. Udah pada senior di sini. Senang saya. Sekali ngomong udah langsung berproses. Nol, harus nol. Kayak mutiara. Dia kan prosesnya untuk mencapai mutiara itu, kerang kita adalah kerangnya kan? Kitalah kerangnya, karena mutiara itu adalah hati kita. Kita diongkek-ongkek, difitnah, diludai, diinjak-injak. Harus diam, harus diam. Kenapa? Ya karena proses mengeluarkan mutiara. Gimana kalau nggak nggak dikeluarkan dari dagingnya. Dagingnya itu sendiri pun disodet kan? Terluka toh kerangnya. Kerangnya diapain? Kalau nggak dimasak, mati juga akhirnya kan. Nah itulah tubuh lama. Itulah tubuh lama.
Kalau kalian sudah ketemu saya, sudah ketemu mutiaranya, tubuh lama kalian buang, ego kalian buang. Nggak bisa dipakai ego itu. Iya kan Naruto? Naruto ini Mbak Atun ya? Walah. Bukan Mbok Tun, Mbak Atun. Mbak Atun dan Mbok Tun. Iya, power mind, betul. Justru ketika kita yang dimaksud sudah nol, di posisi ini kita sudah siap menerima center saya ilahi. Iya, karena saya ini 5 tahun yang lalu mengawali dari mistik mustika. Mustika setiap orang adalah hati Anda, dan hati Anda kalau Anda sudah paham akan menjadi super mistik. Kenapa? Ya karena menjadi dimensi lain bisa kalian tembus, yaitu Naruto, Mang Win, Narmada. Naruto itu Bunda Atun. Beda Mbok Tun, beda. Bunda Atun sama Mbok Tun beda. Bunda Atun ini juga senior. Itu juga semua, bahkan semua senior pun sampai dengan detik, ya saya kasih tahu, bahkan semua senior pun sampai dengan detik ini masih terus harus ndelosor sak ndelosor tiarap wis. Kita manusia tanpa ego, kita manusia debu, udah menyatu dengan tanah, udah. Banyak hal yang belum terbuka, ayo kita pelan-pelan buka. Nggak apa-apa. Bunda Atun doyan nyanyi, aku tak mau dimadu. Iya, nanti yang bikin kita berdiri tegak bukan kita sendiri kok. Tuhan yang angkat kita, Tuhan yang angkat derajat kita. Semesta lah, kalau kalian nggak percaya Tuhan, semesta yang akan menegakkan kepalamu, menegakkan kursimu, meninggikan derajatmu. Nggak perlu kita itu koar-koar membenahi fitnahan-fitnahan. Iya, godang manusia. Mbak Atun senengnya konser. Iya. Iya. Ini pelan-pelan, kita pelan-pelan belajar mengenali apa yang harus diperbaiki dari diri kita. Siang baru masuk. Ini nanti saya sudah terlanjur ngoceh terlalu banyak. Saya ini nanti akan posting di YouTube. Ini saya rekam karena apa namanya? Karena ini penting. Jam 11.11 mandi ulang pakai cahaya Tuhan. Iya. Boleh jam 11.11 atau jam 4 nanti. Jadi angkanya 4.44 kan? Nah, jam 4 sore nanti kalian mandi dengan niat membersihkan diri kalian, mungkin karena pernah kalian dikasih air sama orang pintar, diruat sana sini, yang ternyata itu adalah air kencingnya iblis. Secara gaibnya, berarti kan air itu mengandung energi. Energi kan nggak kelihatan.
Jadi mana buktinya? Ya mana mungkin saya membuktikan energi? Mana mungkin selain kalian melihat sendiri. Jangan percaya omongan saya. Nah, itu kalian nanti jam 4 pembersihan sendiri di Ruat. Yang Kristen itu permandian, yakinkan diri kalian bahwa permandian saya, air permandiannya adalah air dari Tuhan. Tubuh, jiwa, dan raga saya punya Tuhan. Yang Muslim juga sama. Bersihkan diri kalian, yang kalian sering diruat-ruat, bersihkan. Siapa tahu kita curiga aja boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dipercayai di semua energi yang pernah kita terima itu semua mengandung kebohongan. Siapa tahu bohong, kita nggak usah nuduh. Oh ini memakaikan saya, nggak usah. Kita nolkan, kita patahkan dengan cara kita pembersihan 100% ke Tuhannya, ke Allahnya ini, ke Bapaknya. Siapa yang kalian sebut energi tertinggi, entah itu Bapa, entah itu semesta, entah itu Allah, terserah karepmu. Aku nggak ngurus, aku nggak ngajar agama. Tapi penyatuan dengan energi tertinggi yang di dalam pikiran kalian itu aktivasikan. Tuhan, saya mau bersih itu di jam 4.44 karena portal baru. Saya memulai 11.11 ini, saya memulai di jam Bali tadi jam 11 lewat 11 menit. Iya, kebanyakan air muntah, bukan air liur, air muntah malah. Air muntahannya jin. Air kencingnya jin, air maninya jin. Jijik. Saya begitu tahu shock saya. Jam 11.11 tadi tuh Mas Hasbi tadi bilang. Ngikut aja apa kata Mas Hasbi. Mas Hasbi jam 11.11, saya jam 4.4. Supaya jam 4 supaya dapatnya tanggal 4 kan ini, bulan 4, jam 4. Nah, mana-mana yang fix. Yang penting niatnya kok, bukan jamnya. Kalau jam nanti melekat lagi, bebaskan. Yang penting niatnya, yang penting meniat pembersihan. Saya tidak mau dibohongi oleh energi apapun juga. Saya putus, harus bilang, Tuhan saya putus, saya memutuskan diri, saya berpisah, saya bercerai dari semua energi gelap yang saya tidak tahu. Yang orang atau energi atau kekuatan lain bohong kepada saya, gitu. Iya, ikuti WIB. Kalau Wita nanti kan jadinya Jakarta jam Bandung jadinya jam 3, ya kan? Itu kalian lihat itu postingan saya terakhir itu tentang batu. Yang postingan saya terakhir tentang batu emas di Myanmar. Itulah penyebabnya. Itulah penyebabnya Myanmar bergoncang untuk memberitahukan sebenarnya itu cara Tuhan untuk Tuhan itu kadang-kadang membiarkan sesuatu yang buruk terjadi karena kita harus melepaskan diri dari energi negatif. Bebas aja Bunda Queen, bebas. Tadi Mas Hasbi bilang jam 11.11 boleh, tapi yang penting hari ini. Sing penting hari ini. Kalau kalian ada tugas nggak bisa terpaku pada waktu, ingat kita tidak melekat kepada waktu sekalipun. Iya Naruto. Iya, supaya seluruh keluarga mandi air energi positif toh. Jangan lagi kalian mundur ke mantan ya, karena ini udah siklus baru ya. Jangan lagi nggak jelas dengan urusan mantan, jangan lagi nggak jelas dengan urusan masa lalu. Jangan lagi kalau memang masih terkebelibet, lebih baik kalian itu pelayanan berbayar yang boleh seikhlasnya.
Boleh, selama April ini saya bebaskan seberapa, karena memang mahal ya, karena memang ini kan memerlukan energi besar sampai kalian seluruh keluarga, energi rezeki kalian berputar ya kan, jadi nggak stuck. Nah, memang mahal. Jadi mungkin saya bebaskan tanggal 4 ini sampai 7 hari ke depan, saya bebaskan seikhlasnya. Berapa kalian bisa mampu bayar, monggo, seikhlasnya. Karena memang mahal. Boleh klik link di bio saya. Itu dilihat harganya berapa. Kalian tanya diri sendiri, kemampuan saya berapa. Kalian kasih saya sesuai yang ada di kepala kalian, seikhlasnya. 7 hari aja, 4 sampai tanggal 11. Sampai tanggal 11 April. Sampai tanggal 11 April pelayanan seikhlasnya. Nomor WhatsApp saya, klik link di bio. Ya. Saya rasa cukup sekian ya. Udah paham kan? Halo Mas Kara. Sudah cukup kan? Udah nggak ada yang ditanyain lagi? Iya, masih pengulangan siklus. Waalaikumsalam Mbak Rahmi. Waktunya pamit. Sudah selesai, saya rasa saya akan posting ini supaya kalian bisa, sebentar. Supaya kalian bisa pelajari apa yang saya bilang tadi. Nggak harus percaya sama saya. Kalian sudah saya ajarin caranya melihat sendiri. Do it yourself, lakonono dewe ya. Jam 4 ya, oke. Ya. Jangan percaya sama saya. Do it yourself, terkoneksi dengan higher selfmu, roh tertinggi di dalam dirimu, si kembar jiwamu ini. Tanya yang Manik ngomong ini bener apa salah. Tanya Tuhanmu, tanya leluhurmu, sing diomong Manik ini bener apa salah. Nggak usah percaya sama saya. Kalau saya ngomong soal kayak gini-gini, patahkan. Saya video kali ini untuk kalian mematahkan apa yang saya bilang dengan cara pembersihan lagi. Benar-benar membersihkan, memurnikan energi sejati yang memang harusnya untuk Tuhan. Cara kalian sembahyang, berdoa untuk melihat di atas atap gereja, masjid, pura, vihara, itu juga biar bersih energinya, biar buat Tuhan ya. Jangan muter-muter di urusan leluhur, nggak kelar-kelar hidupmu ya. Jadi dirimu sendiri, namamu siapa, punya anak, tanggung jawabmu bukan ke anakmu, bukan ke ibumu, bukan ke pacarmu, bukan ke istrimu, bukan ke suamimu, ke Tuhan. Kalau kalian sudah belajar mempertanggungjawabkan hidupmu ke Tuhan, tanggung jawabmu akan ada buat anak dan pasanganmu dan sekelilingmu. Melekat dengan Tuhan. Oke? Saya akhiri sampai sekarang. Klik link di YouTube saya, ini akan saya posting ulang di sana. Ini tentang Myanmar dan kenapa Myanmar begitu. Ya, ini tentang Myanmar dan kenapa Myanmar nggak selesai gempanya sampai sekarang. Kita bantu diri kita sendiri karena itu adalah petunjuk untuk diri kita sendiri. Nggak ada yang namanya kiamat, nggak ada. Bismillah nggak ada. Alakasam, abrakadabra, evata, nggak ada. Kenapa? Karena dari kita lah pembersihan, ya. Jangan percaya, sekali lagi jangan percaya omongan saya. Ditanyakan kepada kembar jiwamu, sejatinya dirimu, Manik ngomong bener apa salah. Diikuti mana yang benar, dibuang yang salah. Halo Smile. Ini udah selesai. Video ini saya taruh di YouTube. Silahkan kalian putar ulang. Dan diskusikan dengan grup Anda, diskusikan. Karena kalian banyak yang ngegrup, banyak yang punya padepokan, diskusikan supaya kalian bisa membawa kawan-kawan satu padepokan, satu grup, satu komunitas, berubah energi kalian. Hari ini tanggal 4 bulan 4,
4 tambah 4, 8, siklus, keluar dari siklus. Terima kasih semua. Semoga semuanya sehat, selamat, semangat, bahagia, beruntung selalu, sukses selalu. Amin. Rahayu, rahayu, rahayu. Maaf lahir batin ya semua. Maaf lahir batin.